Halo adik-adik, apa kabar? Sekarang sudah hari Minggu nih, waktunya kita untuk memuji Tuhan. Ayo semuanya kita mau sama-sama menari dan bernyanyi dengan teman yang lainnya. Let's go! Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari ini kami masih boleh beribadah meskipun online. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tahu tidak kalau temannya kakak itu berasal dari berbagai daerah loh. Ada orang Sunda yang berasal dari Bandung. Ada orang Betawi yang berasal dari Jakarta.
Ada juga orang Batak yang berasal dari Medan. Jadi, waktu ngomong ada logat-logatnya gitu deh. Adik-adik juga pasti punya deh teman-teman di sekolah yang berasal dari suku bangsa yang berbeda. Coba adik-adik bayangkan, itu kan baru keberagaman di sekolah ya. Gimana dengan keberagaman di Indonesia ya? Pasti banyak sekali. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada yang kulitnya putih, kulitnya kuning, ada juga yang kulitnya hitam. Semuanya Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk yang manis ya adik-adik, kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan. Bulan ini kita dapat memperingati HUT
Republik Indonesia yang ke-76. Tepatnya tanggal 17 Agustus yang lalu. Kita senang ya tinggal di Indonesia, adik-adik. Adik-adik ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Adik-adik, tema kita hari ini Cintaku pada Indonesia. Ya. Nah, firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Kakak akan bacakan, tetapi sebelum kita bacakan, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan kita berdoa bersama-sama. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang kembali kepada Tuhan untuk berbakti. Tuhan pimpin dan sertai kebaktian ini dari awal hingga akhir, agar kami dapat mengikuti dengan baik, sehingga kami mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak akan bacakan ya firman Tuhan ini. Adik-adik dengarkan baik-baik. Ya, kakak akan bacakan dari mulai ayat 34 sampai 36. Ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Nah, itu adik-adik firman Tuhan yang kakak sudah bacakan. Nah, adik-adik, masih ingat Rasul Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi tugas kepada Petrus untuk berkunjung kepada Kornelius yang bukan orang Yahudi. Wah, datang kepada Kornelius? Mana mungkin? Kornelius kan bukan orang Yahudi. Orang Yahudi kan gak boleh bergaul dengan orang yang bukan orang Yahudi. Apalagi datang ke rumahnya. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada Rasul Petrus bahwa Rasul Petrus tidak boleh menyebut seseorang itu orang najis atau tidak tahir. Ya, tidak boleh membedakan orang. Rasul Petrus taat kepada Tuhan, sehingga Kornelius, sekeluarganya, serta orang-orang yang ada di rumah Kornelius menjadi percaya kepada Tuhan, mendapat keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, adik-adik, ada seorang yang terkenal yang bernama Bapak Eka Dharma Putra, yaitu pendeta Eka Dharma Putra, seorang warga negara Indonesia yang juga tidak membeda-bedakan orang. Waktu kecil, Eka yang nama aslinya adalah Tio Un Hing, seorang Tionghoa yang lahir di Magelang, Jawa Tengah, lahir tanggal 16 November 1942. Kalau beliau masih hidup, wah, tentu sudah seusia kakek kalian ya. Waktu kecil, Eka sering bermain dengan teman-temannya yang kebanyakan anak tentara. Orang tuanya sering melarang Eka bermain dengan teman-temannya karena teman-temannya sering berkelahi, tetapi Eka tetap bermain bersama mereka.
Eka berasal dari keluarga Kristen, tetapi ia sering juga mengenakan sarung dan peci agar sama pakaian dengan yang dipakai oleh teman-temannya. Eka berasal dari keluarga sederhana. Oleh sebab itu dia sekolah di tempat orang-orang bukan Tionghoa. Eka suka sekali ikut berbaris seperti teman, seperti tentara. Bahkan ketika lulus SMA, dia ingin menjadi tentara. Sempat mendaftar ke akademi militer, tetapi tidak diterima. Eka justru masuk ke sekolah pendeta. Bukan karena Eka ingin menjadi pendeta, tetapi karena Eka dan keluarganya tidak punya uang. Hanya sekolah pendeta yang memberikan beasiswa, maka Eka sekolah di sekolah pendeta. Eka anak yang pandai, kepandaiannya berkembang. Eka bisa menjadi pembicara yang bagus. Eka ikut kelompok-kelompok di sekolahnya, masuk Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Eka juga merintis Gerakan Siswa Kristen Indonesia. Eka juga sempat menjadi ketua di sekolah pendeta di Jakarta. Setelah lulus, panggilannya menjadi pendeta Eka. Dengan bangga, pendeta Eka adalah menjadi pendeta Gereja Kristen Indonesia atau singkat GKI. Khotbah pendeta Eka selalu menolong pendengarnya menjadi pendeta. Pendeta Eka juga menulis banyak buku. Tulisannya membuat banyak orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pendeta Eka selalu ingin gereja itu bersatu dan tidak berpisah-pisah. Pendeta Eka selalu ingin gereja berisi orang-orang yang saling sayang, tidak membeda-bedakan orang. Pendeta Eka pernah dikirim untuk mengambil program dokter ke negeri yang jauh di Amerika. Di Amerika, pendeta Eka tinggal selama 6 tahun. Pendeta Eka kembali ke Indonesia bersama istri dan putranya bernama Arya. Pendeta Eka mencintai Indonesia. Pendeta Eka cinta bangsa Indonesia. Beliau ingin bangsanya maju. Pendeta Eka dan keluarganya dapat hidup dengan senang di Amerika. Tetapi beliau memilih tinggal di Indonesia, membangun Indonesia, menunjukkan cintanya kepada Indonesia, termasuk terus melayani di Gereja Kristen Indonesia atau GKI, hingga pendeta Eka Dharma Putra meninggal karena sakit kanker hati yang dideritanya pada tanggal 29 Juni 2005. Bukan hanya keluarganya yang sedih, GKI juga turut bersedih. Banyak orang mengenalnya juga bersedih. Adik-adik, banyak buku bagus yang ditulis oleh pendeta Eka. Kita dapat membaca buku peninggalannya yang dapat mengajar kita untuk taat kepada Tuhan Yesus dan sayang kepada semua orang. Pendeta Eka Dharma Putra sudah meninggal, tetapi tentunya hidupnya dapat memberi contoh kepada kita. Sama seperti Rasul Petrus yang taat kepada
perintah Tuhan untuk pergi mengunjungi Kornelius yang bukan orang Yahudi. Hingga Kornelius, keluarganya, dan orang-orang di rumahnya mendapat berkat. Demikian juga dengan pengalaman pendeta Eka Dharma Putra yang taat kepada Tuhan Yesus dan tidak membeda-bedakan teman, saudara di rumahnya, dengan tetangganya, juga teman di gerejanya, tetapi mau berteman dengan siapa saja, mengajak saudara dan teman untuk cinta Indonesia dengan sesama tanpa membedakan warna kulit, bahasa, maupun memilih teman-temannya. Adik-adik, memberitahukan tugas sekolah kepada teman-teman yang sakit supaya teman-teman kita tidak ketinggalan pelajarannya. Bagaimana ya caranya adik-adik memberitahu juga supaya adik-adik juga mencintai Indonesia. Nah, adik-adik, kita masih harus di rumah saja karena pandemi COVID ya. Sebagai orang Kristen, juga sebagai warga negara Indonesia, adik-adik bisa mencintai Indonesia dengan cara menurut pada perintah mama, papa. Mama, papa juga taat kepada aturan pemerintah Indonesia. Pakai masker, sering cuci tangan, pakai sabun, tidak berkerumun atau ngumpul-ngumpul. Mau makan makanan sehat yang disediakan oleh mama, atau ada uang, adik-adik juga bisa menabung. Kalau sudah cukup untuk beli masker, maskernya bisa disumbangkan pada orang-orang yang tidak punya masker. Oh iya adik-adik, bagi adik-adik yang sudah sekolah secara online, adik-adik juga bisa membantu semua teman tanpa membeda-bedakan. Nah adik-adik, sebelum kita belajar ayat hafalan, ayo kita saksikan video pendek berikut ini. Mundur. Pak. Mundur yang punya pintar mundur. Mundur sebelah dulu. Pegang bibir. Ya. Pelan-pelan. Turun aja. Tidak apa-apa. Bisa dia. Bentar. Nah adik-adik, Joni dari Nusa Tenggara Timur
dengan berani mau naik tiang bendera yang talinya lepas. Joni menunjukkan cintanya kepada Indonesia dengan cara naik tiang bendera, menolong panitia agar bendera merah putih dapat berkibar. Nah, adik-adik, ayat hafalan yang harus kita pelajari diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34b dengan bacaan bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, sedikit kata ya, cuma 5 kata. Nah, mudah adik-adik ngapalinnya ya. Bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, itu cuma 5 kata. Nah, adik-adik yang sudah hafal boleh dikirim dengan suara chatting WA atau voice note ke grup WA masing-masing kelas ya. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mulyono. Apa yang adik-adik tangkap dari cerita minggu ini? Ya adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ia mengasihi setiap anak-anaknya tanpa membedakan satu persatu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengenal karakter setiap anak-anaknya dan memperhatikan semuanya tanpa membeda-bedakan. Begitu pula dengan kita, sebagai anak Tuhan yang baik, kita juga harus mewujudkan cinta kita terhadap sesama kita. Bagaimana caranya? Dengan bertoleransi, kita bisa belajar menghargai setiap perbedaan. Tidak pilih kasih, tidak memilih-milih teman. Kita harus rukun satu sama lain seperti lagu yang akan kita nyanyikan sekarang ya adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, persembahan adalah bagian dari ibadah. Sekarang kita mau sama-sama mengumpulkan persembahan ya adik-adik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Persembahan boleh dititipkan kepada mama papa atau langsung ditransfer ke gereja ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah. Sebelum kita tutup ibadahnya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Nya Tuhan hari ini. Tuhan, kami belajar bahwa kami setiap anak-anak-Nya Tuhan dicintai oleh Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan, kami mau belajar untuk dapat saling mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakan satu apapun. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, kami mau serahkan sisa hari kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi kami di dalam setiap langkah kami. Begitu juga dalam sekolahnya kami. Biarlah Tuhan yang memenuhi kami dengan semangat dan sukacita Tuhan. Biar kami boleh semangat belajar ya Tuhan. Biar kami boleh giat belajar. Tuhan, kami mau serahkan hari kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi kami dan juga keluarga kami. Jauhkanlah kami dari segala sakit macam penyakit yang ada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah. Pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya ya adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.
treasure greater truth than what we have in Him. There is no greater purpose, greater call. Right here life begins. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us, oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us, oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails.